Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristianus William Gapo dari Prodi D3 Perpustakaan dengan NIM F02712310002. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya baca, yaitu Pengantar Perpustakaan. Buku ini ditulis oleh Insinyur Abdul Rahman Saleh DIP LIB MSc dan Insinyur Janti G Sujanda MA. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 133 halaman dan terdiri dari 5 bab. Di bab pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang anatomi buku. Di anatomi buku ada 3 materi, yaitu sejarah singkat buku yang pertama, yang kedua ada mengenal buku, yang ketiga ada bagian-bagian buku. Kita mulai dari sejarah singkat buku. Sejarah singkat buku, dari buku ini dijelaskan gitu sejarahnya, sejarah bukunya seperti apa. Misalnya buku zaman dulu tuh berbeda dengan zaman sekarang. Kalau di zaman dulu orang-orang membuat buku itu masih memanfaatkan dari alam gitu, kayak eh, kulit binatang dan sebagainya sebagai media mereka membaca atau mencetak sebuah buku. Dan materi kedua dari bab pertama yaitu mengenal buku. Nah, di buku ini, materi yang mengenal buku ini tidak hanya menganjurkan kita sebagai khususnya mahasiswa untuk mengenal apa itu buku dan bagaimana cara membuatnya, tetapi juga kita dianjurkan untuk membaca lebih banyak lagi buku gitu. Dan dengan membaca berbagai macam buku, kita jadi semakin tahu dan isi dari kepala kita atau informasi yang kita terima juga bisa lebih membuat kita semakin banyak tahu tentang informasi-informasi yang ingin kita ketahui. Dan di bab pertama bagian ketiga itu ada materi bagian-bagian buku, di mana bagian-bagian buku ini termasuk yang contoh-contohnya itu seperti jaket buku, kulit depan, halaman judul, verso halaman judul, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, isi buku, daftar pustaka, indeks, dan kulit belakang buku. Kita bahas mungkin jaket buku. Jaket buku ini seperti covernya ini yang depan ini yang ada judul, ada gambarnya juga. Terus kalau untuk daftar isi itu, yang ini dia menampilkan seperti ringkasan-ringkasan poin atau poin-poin dari beberapa bab yang ingin kita cari. Seperti misalnya kita ingin mencari bab 2 itu ada di halaman berapa, jadi mempermudah kita sebagai pembaca dan pengguna buku juga. Dan kita lanjut ke bab kedua. Di bab kedua ini judul bab kedua yaitu sumber informasi. Sumber informasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Untuk sumber informasi primer itu adalah sumber yang melaporkan adanya informasi tersebut, misalnya suatu penemuan baru. Jadi informasi yang dilaporkan itu sebuah penemuan baru atau hal yang baru ditemukan. Sementara sumber informasi sekunder adalah segala jenis ringkasan sumber primer. Jadi sumber ini sebagai alat bantu bagi pemakai jasa perpustakaan dalam menentukan jenis informasi yang diperlukan. Misalnya melalui ringkasan karangan asli, pemakai dapat memilih karangan yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kita bisa memakai karangan sesuai dengan bidang yang kita mau. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 berjudul Pustaka Referensi. Pustaka referensi ini memuat informasi sumber kepustakaan atau literatur. Kelompok ini terdiri atas katalog, bibliografi, indeks, abstrak, informasi, kilat, paket informasi, buku pedoman dan pegangan dan sumber biografi serta yang lain-lainnya. Nah, untuk katalog itu sebuah daftar isi informasi pustaka atau dokumen yang ada di perpustakaan atau toko buku manapun penerbit tertentu. Daftar tersebut bisa berupa kartu, lembaran, buku, atau bentuk yang lainnya. Dan kalau bibliografi itu sebuah publikasi yang memuat daftar dokumen baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau
sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan atau hasil karya seseorang mungkin. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan bentuk bahan perpustakaan lain yang bisa pula digunakan untuk menelusuri informasi mengenai bidang tertentu. Kemudian kita lanjut ke bab 4, yaitu teknik penulisan literatur. Teknik penulisan literatur adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mencari ide atau sumber referensi dalam penelitian. Teknik ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan melalui sumber-sumber atau tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita mencari informasi dari sumber tersebut dan membuat lebih rinci lagi, tapi tidak boleh menjiplak. Oke, selanjutnya kita langsung ke bab 5, yaitu mengutip bahan bacaan. Nah, dalam mengutip bahan bacaan itu kita harus melakukan beberapa patokan. Yang pertama ada otoritas kutipan, yang kedua ada membuat catatan, terus yang ketiga itu ada kutipan, yang keempat membuat catatan kaki atau footnote, terus yang kelima menulis daftar pustaka. Nah, dalam otoritas kutipan, dalam kita melakukan kegiatan mengutip, yang harus diperhatikan dalam mengutip adalah memperhatikan nilai ilmiahnya dari sumber bacaan yang kita pilih. Kita harus cari tahu dulu dan yakin nih untuk percaya bahwa bacaan yang kita kutip ini memang asli dari sumbernya dan ditulis langsung oleh pengarangnya. Dan yang kedua yaitu membuat catatan. Dalam kita mengutip, tentu saja kita membuat catatan atau kesimpulan kita sendiri. Tentunya tidak semua bahan yang kita baca tuh kita catat, tapi kita mencatat poin-poin pentingnya supaya supaya kita lebih tahu sedikit tentang bahasa yang dimaksudkan dan kita bisa mengaplikasikannya dalam diri kita sendiri menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, yang ketiga itu kutipan. Kutipan ini terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kita mengutip langsung, kita memang benar-benar kata, kalimat, dan tanda bacanya itu harus sama dengan yang sumbernya. Jadi memang benar-benar mirip karena kutipan langsung kan. Dan yang kalau kutipan tidak langsung itu kita seperti menyimpulkan maksud dari sang pengarang, tetapi maknanya tetap sama. Jadi bukan berarti sama, kalimatnya beda, tetapi maknanya sama saja gitu. Terus yang keempat adalah catatan kaki atau footnote. Dalam catatan kaki atau footnote ini, kita dibuat di bagian kaki halaman teks. Dan catatan kaki ini berfungsi untuk sebagai penunjuk menyatakan dari mana asal kutipan tersebut. Jadi ini cuman menyatakan dari mana asal kutipan tersebut, itu aja. Dan yang kelima adalah menulis daftar pustaka. Nah, kalau kita menulis makalah, menulis karya ilmiah, dan menulis skripsi misalnya, kita pasti mencantumkan sumber-sumber yang kita terima dari makalah atau karya ilmiah yang kita buat itu pasti di daftar pustaka. Dan daftar pustaka ini terletak di bagian ujung karya ilmiah kita. Dan biasanya daftar pustaka ini disusun sesuai abjad gitu, dari atas sampai bawah itu A sampai Z. Mungkin sekian materi atau ringkasan yang saya buat dari buku yang saya baca ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.